Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Kesha dalam perbincangan hangat Sapa Sumut. Nah saudara, di Sapa Sumut kali ini kita akan berbicara mengenai potensi wisata pegiat sepeda gunung di Sumatera Utara. Dan di sini sudah hadir bersama kita seorang pegiat sepeda gunung Sumatera Utara, Bang Darmawan Saputra. Halo Bang Mawan. Halo. Apa kabarnya nih Bang hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang, luar biasa. Dan Bang Mawan kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Bang? Ya seperti biasa masih kita dalam waktu dekat pengen buat event Event sepeda ya, Bang? gunung. Event sepeda gunung ya? Nah Bang Darmawan, kalau berbicara mengenai pegiat sepeda gunung nih Bang, kira-kira apa sih yang melatar belakangi Abang kenapa mau menjadi pegiat sepeda gunung? Berawal dari hobi. Jadi kita memang dulu basicnya hobi berkegiatan di alam terbuka. Nah dulu kita hobi naik gunung, cuman karena mungkin fisik dan teman yang mungkin belum gitu banyak. Nah, kita masuk ke teman-teman komunitas sepeda. Nah, ini ternyata adrenalinnya lebih dapat dibandingkan kita naik gunung. Oh, gitu ya Bang. Berarti tergabung dalam suatu komunitas ya Bang? Benar. Komunitas apa tuh Bang namanya Bang? Komunitas Sepeda Gunung Sumatera Utara. Sepeda Gunung Sumatera Utara. Dan itu sudah terbentuk sejak tahun berapa Kak Bang? 2012. 2012. Berarti udah lama juga ya Bang Udah terbentuknya? lama. Dan itu berawal dari teman-teman dulu nih Bang? Kalau KSGS-nya sendiri, namanya kan KSGS. KSGS sendiri itu 2010 mereka dibentuk. Iya, Nah, iya. kita masuk itu 2012. 2012. Lalu kalau untuk aktivitasnya biasanya itu ada rutin atau gimana tuh Bang sistemnya? Kalau dulu memang kita biasa rutin, jadi setiap minggu kita main. Nah, kalau sekarang ini biasa ya karena banyak komunitasnya, kita langsung hari Minggu ini main kemana gitu langsung. Udah Menentukan langsung keluar. jadwal ya Bang gitu. Biasa mainnya kemana gitu langsung. Berarti kalau misalnya pada nggak cocok waktunya kita cari waktu yang baik, berarti fleksibel lah ya gitu ya fleksibel, sistemnya ya, cuman Bang? biasanya hampir setiap minggu ada aja dari komunitas yang lain yang akhirnya kita ngumpul main bareng gitu. Baik Bang, kalau Bang Mawan sendiri nih Bang, pengalaman sebagai pegiat sepeda gunung boleh dong Bang diceritain gimana sih rasanya gitu sebagai pegiat sepeda gunung, rame-rame dengan temen, cycling gitu ya Bang ya? Adrenalinnya itu lebih dapat ketika kita, misal contoh experience-nya itu di Danau Toba. Itu danau terbesar di dunia, Iya. kita sepedaan, kemudian ketemu masyarakat yang sangat ramah, Welcome, ya. kemudian kita lihat rumah adat, dan yang lebih pengalamannya lagi yang menarik itu ketika kita berkemah jadi sepedaan, berkemah, kemudian besoknya lanjut lagi bersepeda, itu luar biasa. Seru ya Bang ya. Dan itu kira-kira nih kalau misalnya orang Abang bergerak dari Medan itu sistemnya langsung sepedahan kah? Enggak, Atau biasa kita tetap loading. Jadi kalau untuk iya, sepeda iya. gunung, kita biasanya tetap dari Medan menuju lokasi kita di loading, naik mobil gitu kan. Jadi sepeda biasa di belakang atau mobil sendiri khusus. Nah, kita ridingnya di sana, di kawasan Danau Toba umumnya. Seru sekali nih ya Bang, luar biasa. Dan Bang Mawan, ini kan kalau saya lihat ya di sosial media juga Bang Mawan mempromosikan sepeda gunung ini bersama komunitasnya, sekaligus ya memperkenalkan mungkin ke masyarakat luas bagaimana potensi wisata alam di Sumatera Utara. Dan kalau dari pandangan Abang pribadi nih gitu, bagaimana sih Abang yang merupakan pegiat sepeda gunung ataupun komunitas Abang memperkenalkan keindahan ataupun potensi wisata alam sepeda gunung ataupun di Sumatera Utara ini gimana sih Bang? Jadi kalau ini bukan hanya kita yang mengkomunikasikan, jadi orang-orang yang dari Jawa, dari Malaysia atau dari Singapura yang datang ke sini yang sudah main ke Toba, mereka mengatakan Danau Toba luar biasa. Jadi kalau mungkin di Indonesia itu ada yang untuk sepeda gunung itu ada Bromo, itu yang mungkin hanya gunung dengan savananya. Nah, Iya, di Danau Toba itu Lebih plus. banyak lagi. Jadi ada gunung, ada savana, ada rumah adat, ada danau. Jadi selain trek yang menantang, jadi panoramanya juga the best. Jadi makanya bisa dibilang saat ini Danau Toba menjadi tujuan prioritas utama. Kalau selain di Danau Toba tuh kemana aja Bang? Biasanya kalau kita di Sumatera itu ada di Tanah Karo, itu ada di Brastagi atau di Siosar, kemudian ada di Simalungun. Di Simalungun ya Bang. Itu ke daerah-daerah mana aja tuh Bang wisata alamnya? Jadi kita kalau sepeda gunung kan biasa masuk ke perkebunan teh atau yang jalur-jalur hutan, single track gitu kan. Ada juga yang memang trek yang khusus kita buat. Trek-trek khusus yang dibuat ya Bang? Yang khusus Dan dibuat. kalau itu
Udah sejak kapan dibuatnya trek itu Bang? Dan kenapa kepikiran untuk membuat trek itu Bang? Jadi kita di komunitas kan merasa kurang nih Ivan. Jadi kita di Sumatera Utara ini kita selalu tertinggal nih dengan di Pulau Jawa gitu kan untuk dari komunitas dengan kemampuannya. Nah, jadi kita ketika main ke sana ternyata perlu nih untuk melatih skill. Nah, jadi dengan cara ngebuat trek itulah kita bisa ngelatih skill-skill kita untuk bermain sepeda gunung. Karena khususnya untuk yang tujuannya ke atlet. Dalam artian kita ada lomba, nah jadi kita harus membuat trek yang khusus untuk teknikal untuk mereka latihan. Berarti memang ada juga ya khusus untuk melatih skill-skill menjadi pegiat sepeda gunung, karena memang pada dasarnya sepeda gunung beda ya Bang dengan pegiat sepeda biasa gitu. Benar. Ya Bang. Apa sih Bang skill-skill yang memang harus dibutuhkan untuk menjadi pegiat sepeda gunung ini Bang? Umumnya sih kita pertama latihan controlling itu dalam artian jadi kalau sepeda gunung itu kan umumnya yang enduro atau downhill gitu kan. Nah, kita menurunin dengan kondisi trek yang cukup curam, berbatu, kemudian ada akar-akar. Nah, tiba-tiba nanti kita harus berbelok. Jadi kita memang harus bisa mengendalikan sepeda di atas sepeda itu. Controlling. Selain itu ada lagi kah Bang? Ada beberapa obstacle yang kita ternyata harus jam. Itu jam itu dalam artian lompatan. Jadi kita harus latihan untuk ngejam, karena ada yang gimana ya Bang? Dia batunya tiba-tiba gitu. langsung patahan gitu. Jadi kan dengan kondisi speed yang kencang, nah kita harus bisa gitu ya Bang. Wah, makanya banyak juga yang ya. ternyata nanti terguling-guling, ada yang ini termasuk terus ke sama gitu. Kalau untuk di komunitas sendiri gitu Bang, untuk bergabung ada syarat-syarat khususnya atau gimana tuh Bang? Kalau syarat khususnya nggak ada, jadi yang pasti dia harus punya sepeda. Oh iya pasti ya Bang. Yang pasti dia harus punya sepeda dan kemudian ya luangkan waktu untuk kita bermain atau latihan gitulah. Kalau lokasi terdekat yang untuk kita latihan tuh ada di Brastagi. Brastagi ya Bang. Ada Tahura Bike Park namanya. Biasa kalau untuk main itu Bang menghabiskan durasi berapa lama Bang? Perjalanannya? Dari sini kita ke sana kan tetap di loading tuh, di mobil. Nah, kalau di sana itu biasa kita jam-jam 10 nanti selesai sampai jam 5-an gitu lah. Jadi berarti sore juga ya Bang? Kalau ke treknya paling hanya sekitar setengah jam, cuman nanti mainnya berulang-ulang. Begitu Tujuannya ya Bang? untuk dia membiasakan diri dan berlatih di teknikan itu. Nah Bang Mawan, tadi kan kita juga udah membahas nih perihal pegiat sepeda gunung mempromosikan wisata alam. Kalau dari Abang sendiri tuh bersama teman-teman itu sistemnya gimana? Bagi-bagi kah Bang tugasnya? Ada yang ngambil video atau apa? Atau sekalian kayak main bareng aja gitu? Jadi karena kita di komunitas tetap jadi ada yang rata-rata yang komunitas itu yang dia hobi untuk YouTuber, content creator gitu kan. Ada yang memang dia hobi untuk foto. Jadi memang kita nggak ada yang diskenariokan kamu harus ngambil ini, nggak ada. Jadi kita lepas aja main gitulah. Cuman memang di dalam komunitas itu ada yang memang dia content creator, ada yang termasuk saya sendiri juga kita ada travel yang jadi memang khusus untuk mempromosikan itu. Oh gitu ya Bang ya, menarik sekali nih Bang. Dan kalau Bang Wawan sendiri nih, boleh nggak sih Bang diceritain gimana rasanya ketika lagi main sepeda gunung nih gitu ke wisata-wisata alam, apa sih yang dirasakan mungkin dari segi healing gitu ya, atau dari segi energinya juga olahraga gitu ya sekaligus Bang, itu gimana sih Bang? Jadi setiap orang itu harus punya mainan. Ya benar. Jadi ketika laki-laki atau dia punya mainan, ada tempat penyaluran energi negatifnya. Jadi ya biasa ketika lelah atau pusing dengan perjalanan lain, ya bersepeda lah kita rekreasi dan akhirnya nanti muncul kita ketika ketemu sama teman muncul aja ide-ide lain untuk yang mungkin berkaitan dengan pekerjaan atau berkaitan dengan kehidupan gitu lah. Jadi lebih ke penyaluran energi negatif di diri. Berarti secara nggak langsung pegiat sepeda gunung ini juga mewadahi ya gitu ya Bang, supaya kita tidak terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari, aktivitas yang karena penat ya kalau kerja ya Bang. Jadi, ya ibaratnya kayak handphone dia harus di recharge. Benar. Nah recharge-nya itu ya dengan cara bersepeda. Kita kemudian bersepeda gunung itu bukan hanya olahraga, bukan hanya ini tapi juga rekreasi ya, ke tempat-tempat yang indah atau mungkin ya melakukan hal-hal yang belum pernah dilakuin sama orang lain atau berkunjung tempat yang belum pernah. Seru sekali sih Bang kalau saya lihat ceritanya ya Bang. Kalau dari komunitasnya ini udah berapa orang sih Bang anggotanya? Ratusan.
Ratusan ya Bang? Kalau yang ada di komunitas sepeda gunung Sumatera Utara itu banyak. Jadi Iya. biasa kita kalau misal contoh itu akan kumpul pada saat ada event atau ada kegiatan yang konsepnya massal, nah itu akan keluar semua. Tapi kalau hanya pada saat kegiatan hari Minggu paling muncul nanti hanya 15-an orang atau 20-an gitulah. Berarti kalau untuk event-event ini juga ada penggolongannya gitu ya Bang? Kadang untuk internal atau ada yang dibuka secara umum gitu berarti Dibuka ya Bang? secara umum biasanya. Wah menarik nih Bang untuk event-eventnya yang Karena memang pada saat event itulah kita bisa mempromosikan, iya, benar-benar. mempromosikan dan juga mengedukasi bahwa ke teman-teman yang mungkin mereka mau menuju ke lokasi itu atau ke track itu mereka nggak berani atau nggak punya teman. Jadi ketika kita buat event, nah mereka yang mungkin biasa main sendiri atau nggak ada teman, nah jadi bisa ngumpul di bisa situ. diajak gabung untuk ikut trek bareng gitu ya Bang. Benar. Sekaligus menambah relasi juga kalau Iya. ya begitu. Dan Bang Mawan kalau untuk eventnya itu yang terdekat nih kira-kira mau kemana nih Bang? Event terdekat ini kita eventnya race, fun race. Jadi konsepnya itu kita balapan. Jadi ini terkait soal persiapan PON juga. Oh, Karena ya, PON, 2024 Aceh sama Sumut kan menjadi tuan Iya, rumah. benar. Jadi kita buat event sekaligus untuk melatih atlet-atlet Sumut untuk dia terbiasa dengan track yang akan menjadikan venue event PON-nya. Itu rencananya di kapan tuh Bang? Tanggal 20-21 bulan 5. Oh bulan 5 nanti ya Bang ya? Wah menarik sekali nih Bang. Bang Mawan masih ada banyak yang mau saya bicarakan tetapi kita tahan dulu nih ya Bang. Oke. Saudara jangan kemana-mana dulu, tetap di Sapa Sumut selanjutnya. Saudara kembali lagi bersama saya Yulia Keisha dalam Sapa Sumut. Nah Bang Mawan, tadi kan kita sudah berbicara mengenai bagaimana pengalaman Abang menjadi seorang pegiat sepeda gunung Sumatera Utara. Nah tadi kalau tidak salah saya juga mendengar Bang Mawan merupakan yang membuat trek gitu ya untuk pegiat sepeda gunung di Sumatera Utara. Kira-kira Bang Mawan kenapa nih kepikiran untuk membuat trek itu? Ya, pertama kita ngebuat event. Jadi awalnya itu kan kita main di Jakarta, main di Pulau Jawa karena memang di sini minimnya event yang konsepnya race di sepeda gunung. Jadi kita main ke Bandung, main ke Jawa Timur gitu kan. Nah, jadi kita karena ngelihat antusias teman-teman yang di Sumatera itu banyak yang ingin ikut berpartisipasi dalam lomba. Nah, akhirnya kita buat event. Nah, tapi trek yang kita main selama ini kan hanya trek berupa lintasan yang sudah ada terabasan gitu lah. Jadi tidak ada yang teknikal dibuat. Jadi memang perlu kita dibuat trek khusus untuk event dan sekaligus melatih atlet-atlet atau teman-teman yang untuk ke tahap yang lebih selanjutnya. Berarti nanti untuk event yang akan diselenggarakan pada kapan itu Bang? Tadi 20-21 April. April ya, berarti sebulan lagi nih, udah mau mendekat ya Bang? Udah ya, hampir kurang lebih. Itu nanti akan menggunakan trek-trek itu gitu Bang? Nah kebetulan yang untuk 20-21 April ini yang akan menjadi venue PON 2024 nanti. Itu berarti dari mana nih Bang, titik geraknya sampai kemana tuh? Panjang lintasan itu hanya 1,5 km, ya. tapi memang benar-benar teknikal. Itu di Tahura Backpack di Tongko Brastagi. Oh gitu ya Bang. Boleh diceritain dong Bang teknikal yang dimaksud itu seperti apakah jalan-jalannya itu Bang? Jadi jalurnya itu single track, paling hanya lebar 1,5 meter gitu kan. Tapi kita akan melewati akar, kemudian ada drop, ada gap gitu yang benar-benar 1,5 kilometer itu menguras tenaga. Jadi memang melatih juga ya Bang. Benar, melatih konsentrasi. Oh iya benar-benar sekali. Menarik sekali nih Bang. Dan Bang Mawan, kalau untuk dari kegiatan-kegiatan pegiat sepeda gunung dan juga membuat trek, apa sih Bang tantangan terbesar yang Abang rasakan itu? Pertama, menjaga konsistensi trek itu tadi. Jadi membuat trek itu kan memang kita butuh biaya, butuh kerjasama tim juga gitu kan. Jadi untuk pertama itu di perizinan kita cukup sulit. Cukup sulitnya dalam artian gini,
Karena tidak semua lahan itu lahan, misal contoh kalau hanya punya pemerintah enak kita ini. Nah, ternyata kan nanti ada kita lewati lahan masyarakat. Nah, itu untuk perizinan ke masyarakatnya yang agak sedikit banyak mengalami pertentangan atau minimal kita harus negosiasi itu agak alot gitu lah, apalagi dengan orang Batak gitu lah. Aku dapat berapa gitu lah. Padahal kita ngebuat untuk ya meramaikan, karena biasanya setiap kita event di satu daerah itu biasa penuh, karena rata-rata yang datang itu dari luar Sumatera Utara. Misal dari luar ya juga ikut bisa ya gitu ya Bang? Contoh kayak yang tanggal 21 April ini dari Singapura ada berapa 16 orang, dari Malaysia juga gitu-gitulah. Oh, berarti dari luar negeri ada juga nih yang gabung gitu ya Bang? Kalau untuk gabung itu biasanya mereka tuh dapat aksesnya dari mana sih Bang informasinya? Kita dari sosial media dan jaringan teman-teman yang sudah main. Wah, berarti kalau untuk kegiatan-kegiatan dibuka juga secara umum dan teman-teman yang bahkan dari luar negeri juga boleh gitu ya bergabung untuk tahu bagaimana wisata alam Sumatera Utara ini gitu karena, ya Bang ya? Alam kita semua luar biasa. Kalau untuk ketentuan-ketentuannya gitu ada nggak Bang? Atau misalnya nih pemerintah yang mau ikut gitu dari provinsi, ada nggak Bang gitu ketentuannya? Ketentuannya nggak ada. Jadi misal contoh kita sebenarnya membuka akses untuk kita kolaborasi. Jadi semakin didukung oleh pemerintah atau dengan berbagai pihak, kita malah semakin senang karena kita membuat ini bukan untuk sendiri tapi untuk bersama gitu lah. Khususnya untuk kemajuan Sumatera Utara di bidang sepeda gunung. Nah, kalau tadi Abang cerita juga perihal bagaimana melewati wilayah-wilayah masyarakat itu ya Bang. Kalau dari Abang sendiri nih tantangannya untuk memperkenalkan lebih lagi gitu pemahaman terkait pegiat sepeda gunung ini ke masyarakat itu apa sih Bang? Masyarakat tuh mereka berpikirnya praktis. Iya benar. Aku dapat apa? Aku dapat ibaratnya ya kalian lewat gini, apa yang aku dapat gitu, atau uang apa nih yang aku minta. Jadi sebenarnya itu yang apa ya, kita nggak bisa langsung kasih uang gitu selesai, tidak. Karena kalau itu kan apa ya, tidak ada edukasi yang jangka panjang yang jadi kita ingin ngebangun komunikasi yang berkelanjutan. Jadi saya bawa orang kemari main, mereka dapat mungkin pada saat itu kita hanya memberikan uang retribusi atau uang trek, tapi kan bukan hanya sebatas itu. Kita ingin ya masyarakat juga lebih mengenal potensi alam tadi. Masyarakat mendukung si pesepeda datang sana, mereka bersikap ramah, dan si orang yang datang pun juga mereka melihat budayanya masyarakat ini bagus. Yang image atau citra-citra yang negatif terhadap orang Batak itu kita sebisa mungkin berusaha untuk merubah itu. Misal contoh, kalau di Toba nanti kita kena tipu atau segala macam, atau anggapan orang-orang luar seperti kayak Malaysia atau ini. Nah, kalau ke Toba itu makanannya nggak ada yang halal. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita citrakan atau kita edukasi ke masyarakat untuk bagaimana kita menyambut atau Danau Toba ini bisa menyambut wisatawan atau orang-orang yang dari luar gitu lah. Berarti secara nggak langsung pegiat sepeda gunung ini juga menjadi jembatan ya Bang untuk memperkenalkan wisata alam maupun kebudayaan di Sumatera Utara ini, seperti itu ya Bang? Yang lebih seperti itu. Ya, kalau dari ininya Bang, kegiatannya ada nggak kayak kunjungan ke rumah-rumah adat atau memang sekaligus lewat aja gitu? Ada, jadi kalau di Toba itu kan ada banyak lintasan. Jadi misal contoh yang untuk di kaki Gunung Busuhit itu kita akan melewatin Sopu Tate Bulan. Itu di situ ada historinya masyarakat Batak. Jadi mulai dari generasi-generasinya keturunan. Kemudian kita naik ke atas itu ada persaktiannya si Busuhit. Kemudian kita turun akan melewati peladangan dan masuk ke perumahan, ke rumah adat. Jadi kita akan melihat bagaimana sistem rumah adat itu dibangun segala macam. Jadi mereka bukan hanya nikmatin trek, tapi mereka juga belajar budaya. Belajar budaya juga nih ya Bang ya. Kalau dari Bang Wawan sendiri nih, misalnya nih ada pemirsa yang mau trekking gitu, ada nggak sih Bang rekomendasi-rekomendasi tempat yang cocok untuk bersepeda gunung atau list-list tempat wisata alam? Nanti bisa kawan-kawan bisa ngelihat website atau mungkin ininya Banua Toba. Banua Toba ya Bang Banua Toba, atau mungkin kalau untuk kalangan pemula sepeda gunung nanti coba trek yang dari Bukit Holbung ke Waterfront City, Panguloran. Bukit Holbung ya Bang, itu kayak Nusa Dua bagian Sumut ya Bang gitu ya? Benar-benar. Cantik tuh Bang pengalaman. Itu treknya
pendek, ibaratnya sekitar 15 km, tapi ada ngelewatin sungai, ada ngelewatin persawahan, ada ngelewatin perbukitan, dan ada nyebrang ke danau. Ke danau nyebrang? Uh-uh. Naik apa? Naik kapal. Naik kapal ya? Jadi kita dari Bukit Holbung ke Pelabuhan Sihotang. Dari Sihotang nanti akan nyebrang ke Pulau Samosir. Jadi itu perjalanan hanya sekitar 15 menit. Jadi dia akan merasakan experience-nya bersepeda dan menggunakan kapal di atas Danau Toba. Oh, berarti sekaligus nanti mereka nyebrang ke Samosir, kenal lagi kebudayaan yang ada di sana gitu. Benar. Ya Bang? Kalau di Samosir tuh ke daerah mana aja tuh Bang? Kalau di Samosir banyak, cuman kalau yang rute tadi itu dari Pelabuhan Sabulan itu menuju ke Waterfront City. Iya. Tapi kalau di Samosir itu banyak rute, jadi ada rute yang dari Danau Danau Ain Atonang menuju ke Nenggolan. Ada rute yang mungkin untuk kalangan pemula itu di Tuk-Tuk atau di Tuk-Tuk ya Bang, sekalian belanja gitu ya, oleh-oleh gitu. Benar. Itu biasanya kalau untuk yang kalangan pemula atau yang dari perusahaan, biasa rute-rute yang di situ. Oh, baik Bang, seru banget nih kalau untuk bersepeda gunung. Tapi kalau misalnya nih Bang, pengalaman dari Abang gitu, lagi sepedaan terus ternyata cuaca nggak mendukung, atau ternyata teman-teman ada yang terkendala gitu, baik cedera atau gitu, itu pernah nggak Bang gitu kejadian? Pernah. Jadi kita memang sudah dipersiapkan dengan kondisi-kondisi darurat. Jadi memang kita dulu sudah terbiasa dengan kegiatan di alam terbuka. Jadi misal contoh ketika hujan atau ada yang trouble dengan sepeda, kita sudah ada tim mekanik atau anggota komunitas itu yang dia memang biasa untuk handle sepeda mekanik. Iya. Misal ada trouble, ada kecelakaan atau jatuh segala macam. Nah, kita ada memang tim evakuasi yang memang bisa akses segera ke rumah sakit terdekat gitu ya Bang. Terdekat. Berarti selain untuk meningkatkan pemahaman teman-teman pegiat sepeda gunung terkait kebudayaan, wisata alam, dan juga sebagai wadah refreshing gitu ya Bang, tapi tetap menjaga safety juga ya Bang. Kalau itu pasti. Oh iya, baik, menarik sekali. Biasa memang ketika sebelum menggunakan, sebelum bermain kita akan edukasi bahwasanya perlengkapan wajib apa yang harus dipastikan lagi bawa. Gitu ya Bang ya. Dan kalau dari Bang Wawan sendiri nih Bang, ada nggak sih Bang inovasi yang sedang direncanakan untuk nantinya bagaimana supaya meningkatkan lagi komunitasnya, supaya lebih memperkenalkan wisata alam di... Kita saat ini sedang kerjasama dengan Badan Otoritas Danau Toba untuk menyusun SOP menjadi pemandu atau berkegiatan sepeda di Danau Toba. Itu kita bekerja sama dengan National Geographic. Jadi ada namanya program Trail of the King. Trail of the King. Itu apa tuh Bang? Jalur para raja. Jadi kegiatannya itu ada cycling, ada running, sama kayaking. Di-combine gitu ya Bang? Jadi kita lagi menyusun itu, dan kita menyusun SOP di setiap kegiatan ini. Kebetulan karena kita penggiat sepeda gunung, kita menyusun SOP bagaimana bersepeda yang baik dan aman, kemudian akses-akses yang misal contoh ketika terjadi force major, itu apa yang harus dipersiapkan gitulah, dan perlengkapan apa aja yang harus dibawa. Itu kita lagi susun itu. Oh, berarti sedang menyusun ya Bang ya? Sedang menyusun. Dan pastinya track itu juga harus diperbanyak, karena memang orang kan kalau udah cobain, mana nih lagi nih yang belum, itu yang mau kita susun untuk ngebuat tracknya lagi. Menarik sekali nih Bang ya. Dan Bang Mawan sebenarnya masih banyak nih yang ingin saya tanyakan kepada Bang Mawan, tapi sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Untuk terakhir nih Bang, apa sih harapan Bang Mawan sendiri supaya masyarakat itu lebih mengenal potensi wisata Sumatera Utara lewat pegiat sepeda gunung ini? Harapannya sih kita melibatkan, jadi kita karena ini bukan kerja sendiri, jadi kita ingin ini memajukan sama Sumatera Utara, jadi kita ingin berkolaborasi, mengajak semua pihak untuk sama-sama ngebangun aktivitas sepeda ini. Jadi kita akan tetap ngebuka siapa saja yang ingin bergabung, siapa saja yang ingin berkontribusi untuk kemajuan pariwisata Sumatera, khususnya di bidang sepeda gunung. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Mawan sudah mau datang di Sapa Sumut kali ini. Ya, saudara, itu dia tadi perbincangan kita mengenai potensi wisata sepeda gunung di Sumatera Utara. Mudah-mudahan perbincangan ini dapat menambah informasi bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di Sapa Sumut selanjutnya. Saya Yulia Kesha mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.